Bab 310. Dua pilihan warisan, Dewa Laut atau Dewa Asura. Tang San telah menduga perubahan Bo Saixi mungkin karena kakek buyutnya Tang Chen, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan benar-benar seperti ini. Bo Saixi berbicara dengan lemah. Hanya saja, kamu salah pada satu titik, bukan karena Tang Chen tidak mengerti perasaanku. Ketika dia datang ke sini dan kami bertemu lagi, segala sesuatu sebelumnya tidak ada artinya. 100 tahun, kita berdua telah hidup di dunia ini selama lebih dari 100 tahun, apa yang tidak bisa kita lepaskan. Sayangnya, meskipun dia memberi saya kebahagiaan dengan datang ke sini, itu juga membawa kesedihan yang lebih dalam. Tak satu pun dari itu salahnya, akulah yang terlalu bangga saat itu, aku tidak pernah dengan jelas mengatakan kepadanya, bahkan tidak pernah mengisyaratkan perasaanku padanya. Semua itu salahku. Suasana hati Bo Saixi agak di luar kendali. Meskipun dia masih duduk di sana tanpa bergerak, dia sedikit gemetar, dan tangan kanannya dengan erat menggenggam tongkat emasnya, menyebabkan suara ketukan di mana itu mengenai lantai. Senior, kamu, apa yang terjadi? Di mana kakek buyut? Bo Saixi memandang Tang San dengan agak linglung. Tahukah kamu, kamu sangat mirip dengan ketika dia seusiamu. Hanya saat itu dia jauh lebih kurang ajar darimu, tidak pendiam. Tentu saja, ini juga terkait dengan kekuatannya. Ketika dia berusia 30 tahun, dia sudah menjadi kekuatan satu generasi. Tidak ada teman sebayanya yang bisa menandinginya. Itu juga hanya karena inilah saya tidak bisa tidak menyukainya, bahkan sepenuhnya menyadari bahwa dia sudah punya istri. Oh, Tang Chen, kamu benar-benar kutukan dalam hidupku, kamu masih tidak akan membiarkanku pergi bahkan pada akhirnya. Apa? Mendengarkan Bo Saixi, Tang San terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, menatap Bo Saixi dengan ekspresi bodoh di matanya. Suara Bo Saixi tenggelam. Ya, Tang Chen telah berlalu, melewati keabadian. Meskipun dia mengerti perasaan saya, dan datang untuk menemukan saya, apa yang dia tunjukkan kepada saya masih wajahnya pada akhirnya. 3 hari, dia hanya memberi saya 3 hari sebelum dia meninggalkan saya. Kemudian saya berusia 10 tahun dalam sehari, dan akhirnya terlihat seperti ini. Tidak, itu tidak mungkin. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak diaduk. Senior Bo Saixi, kakek buyutku sudah memiliki tubuh setengah dewa, bagaimana dia bisa lewat seperti itu? Anda pasti salah, pasti. Meskipun Tang San hanya bertemu kakek buyutnya sekali, di dalam hatinya, kakek buyutnya masih memegang posisi yang sangat agung. Bahkan seseorang dengan karakter ayahnya dipenuhi dengan rasa hormat ketika menyebut-nyebutnya. Selain itu, saat itu kakek buyutnya Tang Chen sudah memulai proses mewarisi Dewa Asura, fisiknya sudah setingkat setengah dewa. Dalam perjalanan ke Pulau Sagot ini, selain mewarisi Sagot, pada saat yang sama ia juga akan meminta kakek buyutnya untuk pergi. Dengan kakek buyutnya mengawasi berbagai hal, ditambah kekuatannya sendiri, situasi di benua secara alami akan terkendali. Sekarang mendengar kata-kata Bo Saixi yang patah hati, dia tidak dapat menerimanya untuk fakta. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana kakek buyutnya bisa mati dalam ketidakjelasan? Bo Saixi mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Nak, duduklah. Saya menelepon Anda ke sini untuk mengklarifikasi masalah ini dengan Anda. Ini juga penjelasan kakek buyutmu. Tang San duduk kembali dengan keraguan yang tulus, menatap Bo Saixi dengan mata penuh kebingungan. Bo Saixi berbicara dengan lembut dengan suaranya yang lembut namun patah hati. Saat itu, setelah kakek buyutmu dan Qian Daoliu mendengar kondisiku, mereka meninggalkan Pulau Sagot bersama. Qian Daoliu seperti saya, dia adalah penjaga keilahian, menjaga Dewa Serafim, dia tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi dewa. Karena itu, dia secara alami memilih untuk menyerah. Tapi, kakek buyutmu tidak melakukannya. Selain perasaanku, harga dirinya membuatnya tidak mau kembali sebelum dia menyelesaikan janjinya kepadaku. Setelah Hearts, I.P.S. yang tak terhitung, dia menemukannya, tetapi paruh kedua hidupnya adalah mimpi buruk. Dia seharusnya memberitahumu bahwa dia menemukan warisan Dewa Asura di kota pembantaian, tetapi di sanalah dia kehilangan kesadarannya, menjadi tubuh inang Raja Kelelawar berkepala 9 merah darah, dan juga Raja Pembantai kota pembantaian. Tang San mengangguk dalam diam. Meskipun dia dan kakek buyutnya hanya bertemu sebentar, dia telah menggambarkan hal ini. Tang Chen tinggal di kota pembantaian selama bertahun-tahun,
dan meskipun dia akhirnya membuang pengekangan dengan bantuan seagot trident Anda, menemukan dirinya lagi, tubuhnya sudah lama membusuk. Racun Raja Kelelawar berkepala 9 merah darah telah lama merusaknya. Terlepas dari kekuatan yang dia miliki, tubuhnya pada dasarnya masih belum cukup untuk menahan kekuatan itu. Itu cukup baik ketika dia masih Slaughter King dan kekuatan di dalam dirinya masih belum terlalu besar, dan sementara dikendalikan oleh Blood Red Nine-Headed Bat King dia masih bisa tetap hidup. Tapi, setelah dia sadar kembali, kekuatannya sendiri, dan sebagian dari kekuatan Dewa Asura memasukinya, energi yang luar biasa itu segera menghancurkan tubuhnya. Dia mencoba bertahan, sampai dia datang ke sini, sampai dia melihatku. Tang San Wachet Bosaiksi Dumbstruck, whispering. Selebriti ini gay, tapi Anda tidak tahu. News Citihook, itu aku membunuh kakek buyut. Bosaiksi berkata dengan getir. Anak idiot, jangan bicara omong kosong. Bahkan mati, dia masih hidup lebih baik daripada sebagai tubuh inang Raja Kelelawar berkepala 9 darah itu. Selain itu, Anda membiarkan dia kembali untuk menemukan saya. Bahkan sebelum kematiannya, kakek buyutmu masih menginginkan kemuliaan untukmu. Ketika Tang Chen datang ke sini, tubuhnya sudah runtuh. Saya mencoba memikirkan cara tetapi tidak bisa membantunya bertahan. Dia awalnya ingin menunggu Anda kembali, untuk secara pribadi melihat cicitnya mewarisi keilahian, memiliki kekuatan dewa, tetapi dia tidak bisa. Energi Dewa Asura terlalu sombong, bagaimana tubuhnya yang hancur bisa bertahan. Dalam 3 hari terakhirnya setelah datang ke sini, Tang Chen berbicara dengan saya sepanjang waktu, seolah-olah dia ingin saya mendengarkan semua yang ada di pikirannya selama bertahun-tahun. Dia mengatakan sangat banyak hal, dia dan saya mengobrol, dan tanpa sadar, 3 hari berlalu. Tetesan air mata besar mengalir di pipi Bosaiksi, tubuhnya gemetar tak terkendali, duduk di sana seperti dia gila. Setiap kali dia mengingat kematian Tang Chen, hatinya sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa, setelah Tang Chen menarik napas terakhirnya di lengannya, dia memegangi tubuhnya tanpa bergerak selama 7 hari penuh. Setelah 7 hari, penampilannya berubah menjadi ini. Senior, belasungkawa saya. Aku tidak menyangka aku hanya akan bertemu kakek buyut sekali, dan kemudian surga akan selamanya memisahkan kita. Kesedihan Bosaiksi tidak bisa dipalsukan. Ketika dia baru saja datang ke sini dan mendengar berita itu merupakan pukulan besar bagi Tang San. Bahkan jika kualitas mentalnya cukup kuat, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. Bagaimanapun, itu adalah kakek buyutnya. Setelah waktu yang lama, Bosaiksi memaksa dirinya untuk tenang, kesedihan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Sebagai gantinya malah senyum lembut. Baiklah, jangan sebutkan hal-hal menyedihkan ini. Yang lama akan selalu mati. Ini adalah aturan alam. Kecuali seseorang menjadi dewa, hanya dengan begitu ada kesempatan untuk menghancurkan mereka. Meskipun kakek buyutmu menemui banyak kesulitan di Slaughter City, dia masih hidup selama lebih dari 100 tahun, dan dia juga menjalani kehidupan yang sangat kaya. Dia tidak menjalani hidup ini dengan semua yang dia tinggalkan pasti akan menguntungkan Clear Sky School Anda selamanya. Kepahitan yang dia terima adalah karena aku. Di kehidupan kita selanjutnya, aku pasti akan melayaninya dengan baik. Sebelum kakek buyutmu meninggal, satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa melihatmu menjadi dewa, mewarisi keilahian seagot. Tang San, jika Anda benar-benar menghormatinya, Anda pasti akan memenuhi keinginan terakhirnya. Juga, sebelum dia meninggalkan sesuatu untukmu. Jaga dengan baik, bahkan jika hanya sebagai kenang-kenangan. Saat berbicara, Bosaiksi menjentikkan pergelangan tangannya dan memberi isyarat ke sisi istana seagot. Lampu merah tiba-tiba menjadi cerah, dan dalam sekejap tiba di antara Bosaiksi dan Tang San. Itu adalah pedang raksasa merah darah sepanjang 2 meter, tepatnya yang pernah digunakan Tang Chen untuk memblokir seagot trident Tang San, dan juga mengirimnya terbang bersamanya. Bilah yang lebar dan ramping itu tertutup rapat dengan pola sihir emas tua, seluruh pedang merah darah penuh dengan aura pembantaian yang sangat parah. Bahkan kekuatan di level Bosaiksi tidak bisa menahan cemberut ketika dihadapkan dengan kehadiran pedang jahat ini, jelas dipengaruhi olehnya. Tapi, saat Tang San menatapnya, dia tercengang. Tang San tidak merasakan apa-apa tentang apa yang dilakukan Bosaiksi, tidak ada jejak niat membantai pedang yang memengaruhinya. Sebaliknya, saat dia melihat pedang ini,
Tang San segera memiliki dorongan yang kuat, tak terkendali mengangkat tangan kirinya. Telapak tangannya juga mengungkapkan pola sihir yang sama merahnya, kehadiran sedingin esnya mencapai sampai ke bahunya, dan tampaknya membentuk pemahaman yang sempurna dengan pedang jahat itu. Seketika, sebuah pertanyaan yang selalu membingungkan Tang San menjadi jelas. Dia akhirnya mengerti apa energi merah darah yang membantunya membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dan kemudian juga memiliki efek penting dalam menyerap energi cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Memang, itu adalah perubahan dalam domain Dead God-nya, dan terlebih lagi perubahan setelah mencapai level tertinggi. Itu bukan lagi kekuatan domain Dead God, melainkan koneksi ke kekuatan yang kakek buyutnya coba warisi, Dewa Asura. Ya, jika bukan itu masalahnya, lalu bagaimana mungkin energi merah darah yang diisi dengan aura pembantaian bisa bertarung sederajat dengan kekuatan seagotnya untuk sementara waktu? Jika itu bukan kekuatan tingkat dewa, lalu bagaimana kekuatan seagotnya akan merasa begitu sulit untuk dihadapi? Bagaimana Raja Paus Iblis Laut Dalam akan benar-benar ditekan? Dewa Asura, dia benar-benar memiliki sebagian dari kekuatan Dewa Asura. Ini, apa yang sedang terjadi? Alasan membuat Tang San membuat pilihan yang paling tepat. Dia dengan tajam mengangkat tangan kanannya, meraih tangan kirinya, tanpa membiarkannya menyentuh pedang itu. Dalam hatinya, Tang San samar-samar merasakan bahwa jika dia menyentuh pedang itu pada saat ini, maka kekuatan Dewa Asura yang sudah ditekan oleh kekuatan seagot di dalam dirinya mungkin akan bangkit sekali lagi. Pada saat itu, tubuhnya mungkin sekali lagi menjadi medan perang mereka. Itu bukan lelucon. Terakhir kali di dasar laut, dia masih memiliki energi cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk mereka serap, tapi bukan itu masalahnya sekarang. Jika mereka benar-benar memulai perkelahian di dalam dirinya, yang tidak beruntung mungkin adalah dia. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Tang San sama sekali tidak berani berpikir untuk secara bersamaan mewarisi dua dewa sekaligus. Itu benar-benar kegilaan. Mungkin Dewa Asura mungkin bahkan lebih kuat dari seagot yang sekarang siap dia warisi, tetapi bahkan kakek buyutnya tidak dapat menyerap kekuatan ilahi Dewa Asura itu selama bertahun-tahun, dan itu akhirnya masih menyebabkan kematiannya. Ini jelas menunjukkan betapa sombongnya itu. Kekuatan seagot jauh lebih lembut dibandingkan, dan Tang San telah menyelesaikan proses untuk mewarisinya selangkah demi selangkah, secara bertahap melewati 8 pertama dari 9 percobaan seagot dan sekarang yang terakhir. Bahkan jika seagot Trident rusak, Tang San masih akan memilihnya untuk warisannya, tidak perlu meragukan ini. Akibatnya, dia benar-benar tidak bisa memberi kekuatan Dewa Asura di dalam dirinya kesempatan untuk pulih. Kakek buyutnya telah meninggalkan pedang ini dengan niat baik, memberinya satu pilihan lagi, atau untuk mengatakan bahwa pedang iblis Asura ini sangat mungkin merupakan kunci warisan Dewa Asura, tetapi dia sama sekali tidak dapat menyentuhnya sekarang. Setidaknya dia harus menunggu sampai dia menyelesaikan warisan seagot. Mewarisi keilahian benar-benar terlalu berbahaya, dan memahami energi dalam pedang iblis ini akan menunggu nanti. Faktanya, tebakan Tang San setidaknya 70% benar. Tang Chen memang meninggalkan pedang iblis Asura ini untuk memberi Tang San pilihan lain. Ketika dia bertemu Tang San saat itu dia telah melihat bahwa Tang San sudah memiliki domain Dead God, tetapi apa yang Tang Hao, putranya Tang San serta Huliena tidak tahu, adalah bahwa domain Dead God yang mereka miliki sebenarnya adalah percobaan pertama Dewa Asura. Selama seseorang telah melewati pencobaan pertama, mereka memiliki kesempatan untuk mewarisi keilahian Dewa Asura. Dan Tang Chen meninggalkan pedang iblis ini berarti dia telah melewati sebagian besar kekuatan warisan Dewa Asura. Selama itu adalah Master Roh dengan domain Dead God, mereka memiliki peluang untuk mewarisi keilahiannya. Perbedaan mendasar dalam warisan Dewa Asura dari Seagot terletak pada metode untuk memilih penerusnya. Penerus Seagot adalah tunggal. Selama seseorang dipilih, mereka akan dipengaruhi tanpa terasa dalam kultivasi mereka sampai mereka memiliki cukup untuk menyelesaikan proses pewarisan. Ini bisa dilihat dalam bagaimana jejak niat ilahi Seagot di hati Seagot menyelamatkan nyawa Tang San beberapa kali, serta bagaimana dia secara langsung menggambar 9 cobaan Seagot setelah datang ke Pulau Seagot, dan terlebih lagi mengajarinya 3 serangan pertama Golden 13 Halberd. Tapi warisan Dewa Asura jauh lebih berbahaya. Sebagai Dewa Pembantaian, penerus Dewa Asura memiliki persyaratan yang lebih keras, dan mewarisi Dewa Asura tidaklah mudah bahkan tanpa campur tangan Dewa Raksasa. Akibatnya, ketika Dewa Asura memilih penggantinya, ia melemparkan jaring lebar dengan pemikiran untuk tumbuh satu demi satu.
Selama mereka mendapatkan domain Dead God, mereka semua dianggap terpilih. Dan siapa yang bisa mewarisi Dewa Asura pada akhirnya, itu terserah upaya mereka. Tentu saja, Tang San tidak tahu tentang ini. Baginya sepertinya tidak ada orang lain yang bisa mewarisi Dewa Asura. Level Dewa Asura setengah langkah lebih tinggi dari Dewa Laut, Dewa Raksasa atau Dewa Malaikat. Meskipun Dewa Asura generasi sebelumnya telah lama meninggalkan dunia ini, niat ilahi yang ditinggalkan tidak membutuhkan pembawa. Selama Om Wan dapat mengolah domain Dead God ke tingkat di mana ia berevolusi, menjadi kekuatan Dewa Asura, niat ilahi akan menemukannya. Sebelumnya, Tang Chen sadar kembali dari cahaya seagot Tang San, dan segera mendapatkan persetujuan Dewa Asura, dan karena itu dapat langsung mencapai bentuk setengah Dewa Asura. Selama dia juga menyelesaikan warisan, dia bisa mewarisi keilahian Dewa Asura. Bagaimanapun, saat itu Tang Chen telah melewati sebagian besar pencobaan Dewa Asura. Sayangnya, kondisi fisik Tang Chen tidak lagi memungkinkannya untuk menjalani warisan, dan tubuhnya yang hancur juga tidak dapat menahan kejutan energi yang sangat besar. Setelah hampir tidak berhasil mencapai Pulau Sagot, dia hanya bertahan selama 3 hari sebelum meninggalkan dunia ini. Menghadapi kematian, Tang Chen tentu saja tidak mau membiarkan energinya lewat antara langit dan bumi, jadi dia memfokuskan kekuatan Dewa Asura yang halus yang telah dia terima ke dalam pedang iblis Asura ini. Dia percaya bahwa selama Tang San memegang pedang ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mewarisi Dewa Asura. Selain itu, ia juga secara khusus membimbing bahwa Stranak Dewa Asura bahkan lebih tirani daripada Sagot. Bagaimana Tang San bisa menekan Raja Paus Iblis Laut Dalam? Karena efek dari domain Dead God berevolusi menjadi domain Asura. Bahkan para dewa akan gemetar di hadirat Dewa Asura, dan meskipun Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah binatang roh sejuta tahun, dan juga sangat kuat, levelnya masih jauh lebih rendah. Alasan mengapa orang mungkin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mewarisi kekuatan Dewa Asura selain Tang San saat ini, hanya karena ketika domain Dead God-nya berevolusi ke domain Asura, dia telah memperoleh persetujuan Dewa Asura. Dengan kematian Tang Chen, Tang San yang memiliki domain Asura secara alami adalah kandidat penerus pertama. Kecuali dia juga mati, keilahian Dewa Asura ini hanya bisa diwarisi olehnya. Tentu saja, Tang San tidak memilih untuk mewarisi Dewa Asura, tapi itu masalah lain. Domain Dead God dalam beberapa hal mirip dengan cahaya Sagot Tang San serta afinitas Sagot. Saat kekuatan Tang San meningkat, domain Dead God yang terus berkembang sebenarnya setara dengan Tang San yang terus-menerus menerima cobaan Dewa Asura. Ketika dia menghadapi Raja Paus Iblis Laut dalam sejuta tahun dan secara bersamaan meledakkan 6 cincin roh, domain Dead God yang tertulis di Clear Sky Hammer dirangsang oleh ledakan energi yang sangat besar, sehingga menyebabkan lompatan kualitatif, berevolusi ke domain Asura. Dan saat Tang San menambahkan cincin roh terakhir ke Clear Sky Hammer, cincin roh Paus Iblis Laut Dalam, itu bahkan lebih jauh memberikan energi yang cukup untuk evolusi domain Dead God, proses di mana Clear Sky Hammer berubah dari hitam menjadi merah, benar-benar menyelesaikan evolusi domain Asura. Ketika kemudian menyerap energi pembantaian Dewa Asura yang sangat kuat langsung memasuki tubuh Tang San, mencoba menyerang semua tulang rohnya, merendamnya dalam niat ilahi, segera menderita penolakan energi Sagot yang sudah ada. Ini menyebabkan yang besar berada di dalam Tang San. Jika energi Sagot di dalam Tang San cerdas, itu pasti akan sangat tertekan. Ini jelas pertama datang, pertama dilayani, dan ketika seseorang telah memilih Tang San begitu lama, beberapa orang luar ingin datang memaksa masuk pada saat-saat terakhir. Meskipun Dewa Asura bahkan sedikit lebih kuat dari Sagot, kekuatan ilahi Sagot telah berakar di Tang San sebelumnya, dan dengan Sagot Trident hadir dan bertahun-tahun pengaruh halus dari kekuatan Sagot akhirnya memberinya keuntungan. Namun meski begitu, kekuatan Sagot hanya bisa menekan kekuatan Dewa Asura ke lengan kiri Tang San, dan tidak mengeluarkannya. Ini menunjukkan betapa sombongnya kekuatan Dewa Asura. Alasan mengapa akhirnya tetap berada di lengan kiri Tang San terutama karena disitulah Tang San melepaskan Clear Sky Hammer. Clear Sky Hammer sekarang telah menjadi titik kumpul bagi Dewa Asura di Tang San. Pedang yang ditinggalkan Tang Chen adalah kondensasi bertahun-tahun dari kekuatan Asura yang telah dia selamatkan, dan dengan semua energinya yang tersisa mengalir ke dalamnya sebelum kematiannya, itu sudah mencapai tingkat senjata ilahi, mendapatkan persetujuan Dewa Asura. Kualitasnya sama sekali tidak kalah dengan Sagot Trident milik Tang San, dan juga dapat dianggap sebagai perantara warisan Dewa Asura. Oleh karena itu,
Jika Tang San benar-benar memahami pedang iblis ini, situasi di dalam dirinya mungkin akan segera berubah. Adapun apa hasil akhirnya, tidak ada yang tahu. Tidak peduli seberapa sombongnya kekuatan ilahi Dewa Asura, jangan lupa bahwa ini adalah istana Saagot, di Pulau Saagot di tengah lautan. Kepada siapa rusa akan jatuh tidak dapat diketahui. Tetapi dapat dibayangkan bahwa jika kedua dewa itu memperebutkan Tang San, dia secara alami tidak akan merasa mudah, dan mungkin berada di luar semua harapan keselamatan. Kebijaksanaan Tang San menunjukkan efek penting pada saat yang genting. Dia tidak mengingini kekuatan Dewa Asura, malah dengan kuat memegang tangan kirinya dan bahkan mundur beberapa langkah, membuka jarak antara dia dan pedang iblis Asura, menahan iming-imingnya yang intens tanpa dibodohi. Tang San, ada apa? Bos Saixi tidak bisa menahan diri untuk bertanya saat dia melihat tindakan aneh Tang San. Tang San tersenyum kecut. Bukan apa-apa, kakek buyut benar-benar meninggalkanku hadiah besar. Hanya saja, tidak peduli apa, lebih baik aku mewarisi keilahian Saagot terlebih dahulu. Energi dalam pedang iblis Asura yang ditinggalkan kakek buyut terlalu kuat, jika aku memegangnya sekarang itu mungkin mempengaruhi warisan sigatku. Bos Saixi menatap Tang San dalam-dalam, lalu mengangguk dalam diam. Itu benar, jika saya membantu Anda menyelesaikan warisan sedikit lebih awal, saya juga dapat dibebaskan lebih awal. Saat berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan menarik pedang iblis Asura, mengembalikannya ke sudut di dalam istana Saagot. Dengan jarak yang lebih jauh antara dia dan pedang iblis Asura, daya tariknya yang kuat segera melemah sedikit, dan ekspresi Tang San mereda. Dalam hal kemauan keras, dengan semua kesengsaraan yang telah dia alami, dia pasti salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Dengan sangat cepat mengalihkan fokus, dia berbalik dan melihat ke platform terbesar di tengah istana Saagot. Disitulah dia pernah menggambar Saagot Trident. Bos Saixi berkata, panggil rekan-rekanmu. Energi Saagot terlalu besar, sejumlah besar akan meluap ketika Anda menjalani warisan. Untuk menjaga agar tempat ini tidak dihancurkan, mereka yang berada di sini tidak hanya dapat menyerap energi yang meluap, pada saat yang sama juga dapat melindungi tempat ini. Senior, sebelum memulai warisan, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Saat berbicara, Tang San mengangkat Saagot Trident yang digenggam di tangan kanannya, memegangnya di depan Bos Saixi. Bos Saixi tampak terganggu, tetapi saat tatapannya tertuju pada rongga kosong di bilah utama Saagot Trident, ekspresinya langsung berubah. Hati Saagot, apa yang terjadi? Setelah bertemu Tang San lagi, hati Bos Saixi telah dipenuhi dengan bayangan Tang Chen, dan dia tidak memperhatikan Saagot Trident. Tapi sekarang Tang San mengulurkannya padanya, Bos Saixi melihat masalah besar itu. Tang San berkata dengan getir, ini semua salahku, aku tidak bisa melindungi Saagot Trident. Seperti ini. Selanjutnya, dia menggambarkan bagaimana dia dikejar oleh Qian Rengshui, bagaimana hati Saagot hancur pada saat-saat terakhir, dan niat ilahi Saagot melindunginya sampai dia melarikan diri ke laut. Mendengarkan Tang San, ekspresi Bos Saixi tumbuh semakin tidak sedap dipandang. Melihat Saagot Trident di depannya, dia tidak bisa menahan matanya agar tidak berkedip. Dan itu saja, untuk menyelamatkanku, Saagot's Heart hancur. Senior, Anda adalah Saagot. Douluo, Imam Besar Pulau Saagot, apakah Anda punya cara untuk memulihkannya? Jika tidak, apakah saya masih dapat menerima warisan Saagot? Mata Bos Saixi berkedip, mengungkapkan ekspresi merenung, tetapi ekspresi jelek di wajahnya tidak berubah. Jelas, hati Saagot yang hancur tidak begitu mudah diperbaiki. Tang San, apakah kamu masih ingat percobaan ketujuh Saagot, Draw, Divine Instrument, Saagot Trident? Tang San mengangguk. Tentu saja. Bos Saixi merendahkan suaranya. Maka kamu pasti ingat bahwa ketika kamu melihat Trisula ini untuk pertama kalinya, itu tidak memiliki hati Saagot. Setelah Anda menggambarnya, Saagot's Heart dicap di atasnya. Hati Saagot adalah sesuatu yang awalnya Anda bawa ke sini. Dan faktanya, warisan Saagot juga terutama bergantung pada hati Saagot. Hati Saagot tidak ada di Pulau Saagot, kemana ia pergi, bahkan saya sebagai imam besar Pulau Saagot tidak bisa mengatakannya. Hanya ketika bertemu dengan kandidat yang cocok untuk keilahian Saagot, ia akan menyatu dengan mereka, dan diam-diam membimbing yang terpilih di sini untuk mengalami cobaan Saagot. Hanya setelah mengalami cobaan mereka bisa menjadi Saagot. Pentingnya hati Saagot sudah jelas. Menurut Cirque du Mestantches yang Anda jelaskan, pertama-tama saya bisa yakin akan dua hal. Pertama,
Hati Sagot memiliki persetujuan yang sangat tinggi terhadap Anda, itu sebabnya tidak akan ragu untuk dirusak untuk menyelamatkan Anda. Dan kedua, Sagot Trident juga telah kehilangan kecerdasannya karena hati Sagot hancur, sehingga membuat Anda kehilangan kemampuan senjata ilahi ini. Dalam bahan-bahan yang ditinggalkan Sagot, dengan jelas dinyatakan bahwa Tuan Sagot menggunakan sebagian besar kekuatannya melalui Sagot Trident. Jelas bahwa Sagot Trident memiliki efek yang sangat besar pada proses pewarisan. Karena Anda bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan juga melewati cobaan sebelumnya dengan begitu mudah, jika Sagot Trident ada di sini, Anda pasti bisa menyelesaikan warisan dengan sangat lancar. Tapi, sekarang hati Sagot hilang, tanpa dukungan dari Sagot Trident, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi selama warisan. Tang San berkata, apakah tidak ada cara untuk memulihkan hati Sagot? Bo Saixi menghela nafas. Aku sudah memberitahumu, hati Sagot bukanlah sesuatu yang mampu kusepahami. Saya bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa dipulihkan. Mungkin, jika Anda dapat menyelesaikan warisan Sagot, Sagot Trident ini akan pulih dengan sendirinya. Tetapi warisan ini juga akan berubah menjadi sangat sulit. Anda adalah cicit Tang Chen, dan juga keturunannya yang paling menonjol, dan juga sangat luar biasa sehingga Anda telah mencapai peringkat 99 sebelum Anda berusia 30 tahun. Sejujurnya, Tang San, dari sudut pandang saya, atau mungkin dari sudut pandang kakek buyut Anda, saya tidak ingin Anda melanjutkan dengan warisan. Anda tahu bahwa jika Anda gagal, Anda hanya akan mati. Tang San menghela nafas. Senior, saya mengerti niat baik Anda. Tapi, saya tidak mungkin tidak melanjutkan. Jika tidak ada dewa yang pernah muncul di dunia ini, maka kekuatan peringkat 99 saya saat ini seharusnya cukup untuk menghadapinya, dan tidak menjadi dewa tidak masalah. Tetapi dewa malaikat telah muncul, dan jika saya tidak dapat menyelesaikan warisan Sagot, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang menentangnya. Saya tidak bisa menyaksikan kekaisaran roh menyatukan seluruh benua. Jika Anda tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan dengan mewarisi keilahian Sagot, maka saya harus mengambil risiko yang lebih besar dan mencoba dengan keilahian Asura yang ditinggalkan kakek buyut saya kepada saya. Tetapi Anda juga tahu bahwa bahkan seseorang dengan bakat menakjubkan kakek buyut saya akhirnya berakhir dengan kematian. Selain itu, saya sudah memiliki sejumlah besar kekuatan ilahi Sagot. Jika saya memilih untuk mewarisi Dewa Asura, itu mungkin akan lebih berbahaya. Oleh karena itu, tolong bantu saya, senior. Saya berjanji kepada Sagot Trident bahwa, tidak peduli apa, saya pasti akan membantunya pulih. Ini pasanganku, aku tidak bisa membiarkannya tidak berjiwa seperti ini selamanya. Bo Saixi memperhatikan Tang San. Kamu benar-benar telah memikirkannya. Tanpa bantuan Sagot Trident, kemungkinan besar Anda akan mati 9 kali dari 10 dalam prosesnya. Sama seperti bagaimana Dewa Warisan Malaikat membutuhkan Angelic Rayman sebagai perantara, membantu penerus dengan menyerap kekuatan ilahi, warisan Sagot juga membutuhkan Sagot Trident untuk membimbing energi dan melanjutkan prosesnya. Tanpa Sagot Trident, Anda tidak akan memiliki penyangga dalam warisan. Anda bahkan mungkin menderita cobaan yang lebih brutal. Tang San mengangguk dalam diam. Senior, kamu tidak perlu mencoba membujukku. Saya sudah memutuskan, mewarisi Sagot adalah satu-satunya pilihan saya. Saya tidak punya cara untuk mundur. Bo Saixi menghela nafas. Oh, Tang San, kekeras kepalaanmu persis seperti kakek buyutmu. Kalian semua Tang sangat kaku. Bahkan seorang anak yang tampaknya berpikir dengan sangat hati-hati dan bertindak begitu pendiam tidak berbeda. Tang San tidak berbicara lagi, tetapi cahaya yang semakin tegas di matanya telah menjawab Bo Saixi. Ya, dia tidak punya pilihan. Untuk mengalahkan Qian Rengsui, untuk membalaskan dendam orang tuanya dan Xiao Wu, untuk mengakhiri perang kontinental, dia harus melakukan ini. Bo Saixi melambaikan tangannya, terlihat sedikit lelah, dia berbalik ke panggung tengah di Istana Sagot. Panggil rekan-rekanmu di sini. Tang San mengangguk dalam diam. Senior, tolong rahasiakan untukku. Saya tidak ingin teman-teman saya khawatir. Bo Saixi mengangguk dalam diam. Tang San kemudian membuka gerbang besar Istana Sagot, melangkah keluar ke bawah sinar matahari. 7 penjaga pilar suci Sagot Douluo serta Shrek Six Devils semuanya menunggu di luar. Melihat Tang San keluar, Xiao Hu dan yang lainnya menunjukkan ekspresi bertanya-tanya. Tang San mengangguk pelan kepada mereka. Semua orang mengikutiku ke dalam. Kami akan memulai warisan.
Ekspresi 7 penjaga pilar suci Seagot Douluo berubah secara praktis secara bersamaan. Di antara mereka, Sawich Douluo sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Sea-Dragon Douluo. Saat ini Tang San benar-benar tenggelam dalam warisan yang akan datang, dan tidak memperhatikan detail ini. Memanggil teman-temannya, dia berbalik dan kembali ke istana Seagot. Sea-Dragon Douluo memperhatikan penjaga lainnya dengan tatapan tajam, sampai 6 lainnya perlahan menundukkan kepala. Dipimpin oleh Sea-Dragon Douluo, mereka berlutut pada saat yang sama, berteriak. Hormat kami, tuanku. Gerbang istana Seagot yang tebal ditutup di belakang Shrek Seven Devils, mengisolasi di dalam dan di luar. Sawich Douluo tidak bisa menahan kegelisahannya. Kenapa? Mengapa keilahian harus diwariskan? Tuan Bosaiksi sudah cukup menyedihkan. Sea-Dragon Douluo menghela nafas. Sawich, jangan bicara drivel. Apakah Anda lupa misi kami? Misi kami adalah turunnya Seagot baru. Menyaksikan adegan ini secara pribadi sudah membuat kita lebih beruntung daripada generasi penjaga Douluo. Sawich terisak. Tapi, harga warisan Seagot adalah nyawa Tuan Bosaiksi.